Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang teks eksplanasi. Selamat belajar buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang peristiwa alam dan sosial di sekitar. Nah, pada bab 2 ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, selanjutnya konstruksi informasi teks eksplanasi, analisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi, dan produksi teks eksplanasi. Baik anak-anak, sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut, supaya kalian lebih fokus, maka kosongkan pikiran kalian, pusatkan perhatian sehingga pelajaran yang Ibu berikan dapat terserap dengan baik ya. Siap ya? Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi nanti akan ada dua pokok besar, yaitu pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bagaimana dan mengapa ya. Selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. A. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. C. Memuat informasi bersifat keilmuan, dan D. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Jelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Nah, sedangkan abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi adalah membaca teks dengan cermat dan teliti, mencatat segala gagasan-gagasan yang tersirat dalam teks, tentunya gagasan yang penting ya. C. Menyusun dan mengembangkan inti-inti sari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa kita sendiri. Sedangkan analisis struktur dan kebahasaan. Struktur teks eksplanasi dan kebahasan teks eksplanasi. Kita lihat bagannya. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, penjelasan proses, dan penutup. Sekali lagi, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, penjelasan proses, dan penutup. Sedangkan kebahasaannya ada istilah, ada keterangan waktu, ada konjungsi. Anak-anak, bagaimana, masih semangat belajarnya? Jangan ngantuk karena nanti kalian akan disuruh meringkas hasil dari pembelajaran ini. Kalian nanti akan disuruh memberikan semacam tanggapan atau penilaian terhadap apa yang disampaikan. Lanjut. E. Produksi teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan teks eksplanasi dan penyuntingan teks eksplanasi. Jadi nanti ada dua garis besar pokok, pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Ya. Menentukan topik dan tema, menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi keterangan eksplanasi. Sedangkan langkah-langkah menyunting adalah sebagai berikut. A. Membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. B. Membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks.
C. Memeriksa kembali kepaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. D. Memperbaiki keutuhan paragraf. Yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runut. Ya, jadi itu secara garis besarnya. Sekali lagi, silakan kalian lihat, kalian cermati, perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan, jadi silakan kalian tanggapi YouTube ini di kolom komentar YouTube Ibu. Ringkasannya apa? Kalau tidak ringkasan, pertanyaan. Ya, boleh bertanya, boleh meringkas, seperti itu ya. Itu bentuk respon kalian dalam menjawab atau mencirikan bahwa kalian mengikuti pelajaran Ibu. Oke? Baik. Ibu pamit dulu. Sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.